Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, di mana sesuai dengan informasi bahwa pada pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini, demi mengantisipasi kenanya dampak penghapusan terhadap seluruh Bapak Ibu honorer, maka pemerintah punya satu konsepsi dan alternatif yang merupakan solusi supaya para honorer tidak kena dampak penghapusan yang dimaksud. Nah, ada apa terkait dengan itu Bapak Ibu? Ini salah satu bentuk perhatian pemerintah yang didukung oleh DPR RI. Sehingga pada informasi kali ini ada satu informasi yang disampaikan bahwa Komisi 2 DPR RI mengungkapkan rencana pengangkatan honorer ke P3K per time. Jadi nantinya setelah diangkat menjadi P3K per time dapat uang pensiun. Ingat Bapak Ibu ya, Komisi 2 DPR RI ungkap rencana pengangkatan honorer menjadi P3K per time mendapatkan uang pensiun. Jadi ini kalau memang diangkat menjadi ASN atau P3K per time dapat pensiunan, maka sama halnya dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, untuk lebih lengkapnya informasinya Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Jakarta Kompas TV mencatat satu informasi terkait dengan program pemerintah dalam hal mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K per time atau paruh waktu. Nah, di sini disampaikan bahwa Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sedang berupaya untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan dua mekanisme, yaitu full time atau penuh waktu dan part time atau paruh waktu. Nah, kira-kira pertanyaan Bapak Ibu, apakah mana nantinya yang dipilih oleh pemerintah untuk mekanisme sebagai solusi terbaik pengangkatan honorer menjadi ASN ini? Tentunya itu adalah kesimpulan dan keputusan di tangan pemerintah. Tetapi kita berharap semuanya adalah yang sifatnya positif dan terbaik bagi seluruh Bapak Ibu honorer di negeri ini. Sebagai informasi bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian 4RB akan menghapus 2,3 juta tenaga honorer pada November 2023. Ini kita setel informasinya Bapak Ibu, bukan menghapus honorer, tetapi menghapus status honorer. Kenapa? Karena memang honorer tersebut juga nanti yang akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, baik full time maupun part time. Jadi bukan honorernya yang dihapus dalam arti di PHK atau dipecat atau dirumahkan. Tetapi honorer yang ada itu diberdayakan, dialih statuskan menjadi ASN P3K, baik P3K full time maupun P3K part time. Tentunya kesimpulan terbaik dari pemerintah itu yang akan kita tunggu. Pemerintah bersama dengan DPR RI kini tengah mencari beberapa opsi yang tepat untuk menyelamatkan jutaan tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaannya tersebut nantinya kelak ke depan. Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi 2 Samsur Rizal menegaskan tidak akan ada lagi drama pengangkatan tenaga honorer itu. Ingat Bapak Ibu ya, ini sepertinya dengan tegas disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 Samsur Rizal
yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi drama pengangkatan tenaga honorer itu. Nah, tentunya berarti inilah yang dimaksud dengan bahwa setelah nantinya ada pengangkatan honorer ini menjadi aparatur sipil negara, baik status PNS maupun P3K, maka tidak akan ada lagi pengangkatan honorer menjadi menjadi ya atau perekrutan honorer ya untuk dipekerjakan sebagai pegawai honorer. Karena pemerintah ngotot harus ya yang menjadi pegawai pemerintah itu atau yang menjadi pegawai di instansi pemerintah itu hanya dikenal dengan PNS dan juga P3K. Tidak ada lagi istilah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu, istilah pegawai honor. Ah, ini jelas Bapak Ibu, bahwa nantinya ya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tidak ada lagi istilah pegawai honor. Berubah namanya menjadi P3K. Dan insya Allah mereka tidak akan diberhentikan kalau mereka menjadi pegawai honorer. Ujar Samsurijal usai memimpin pertemuan pada kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI di Provinsi Riau pada hari Selasa 18 Juli 2023 seperti dikutip dari dpr.co.id. Nah, dengan pernyataan ini Bapak Ibu yang disampaikan oleh Komisi 2, Wakil Komisi 2 Samsurijal, berarti ada harapan untuk seluruh honorer bisa bernapas lega bahwa tidak akan ada ancaman penghapusan kepada seluruh Bapak Ibu honorer ini. Melainkan, sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa tidak ada lagi istilah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu istilah pegawai honor. Berubah namanya menjadi P3K. Dengan demikian kita analisa bahwa semua honorer ini nantinya dialih statuskan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau menjadi P3K. Jadi sungguh luar biasa Bapak Ibu, bersyukur dengan hal ini. Selain itu juga, Samsur Rijal juga menjelaskan bahwa nanti akan ada mekanisme tertentu dalam perubahan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang saat ini masih dibahas dengan pemerintah. Jadi Samsur Rijal menyebutkan saat ini ada dua opsi yang sedang digodok oleh DPR, yakni P3K full time dan P3K part time. Itu yang sedang dipikirkan dan sedang digodok oleh DPR RI, yaitu P3K full time dan P3K part time. Nanti ada penuh waktu atau full time atau dia paruh waktu atau part time. Ini yang sedang kita bunyikan di dalam undang-undang itu ujarnya. Nah, ini artinya Bapak Ibu sudah kuat informasi ini bahwa P3K part time dan full time itu dimuat di dalam undang-undang atau dalam RUASN. Ia juga menyebutkan akan memperjuangkan hak-hak kepegawaian P3K. Salah satunya uang pensiun sehingga tidak ada kesenjangan dengan pegawai negeri sipil. Pegawai P3K itu insya Allah akan kita usahakan dapat uang pensiun dan boleh meniti karirnya dengan jabatan-jabatan tertentu. Tidak ada beda antara pegawai negeri sipil dan P3K, ujarnya. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga hal ini benar-benar jadi nyata demi kebahagiaan Bapak Ibu honorer meraih impian menjadi ASN, baik P3K full time maupun P3K part time. Dengan jaminan bahwa setelah Bapak Ibu diangkat menjadi P3K, baik P3K full time maupun P3K part time, sama halnya dengan status PNS, berhak mendapatkan dana pensiunan setelah berhenti oleh karena undang-undang yang sah, bahwa Bapak Ibu honorer tiba waktunya saat pensiun. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.